Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai para pendengar setia radio NZ Stream dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya Ihsan, tentunya di edisi kali ini Jumat 15 Oktober 2021. Seperti biasanya, Ihsan bakalan temenin pendengar selama 15 menit ke depan tentunya. Ihsan akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Maulid Nabi. Kebetulan nih, karena bulan ini kita sudah memasuki bulan di mana dilahirkannya sang baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua tentunya. Nah, cuman sebelum Ihsan jelasin itu semua, Ihsan mau kasih lagu buat kalian semua berkaitan dengan tema kita pada hari ini ya. Nah, karena tema kita hari ini tentang kelahiran Rasulullah, maka kita dengarkan lagu yang satu ini, Sholawat dari Nisa Sabian dengan judul Sholawat Ya Ashiqul Mustafa. Check it out. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنا قد راقك الصفا وطاب وفد الحنا. Sobat pendengar semuanya, kembali lagi bersama saya Ihsan di sini. Oke, sobat, kita langsung ke topik kita hari ini. Membahas tentang Maulid. Nih, kawan-kawan semua, walaupun masih banyak perdebatan tentang Maulid Nabi ini, boleh atau tidaknya, dan boleh dilakukan atau tidak, ya, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, kita akan coba bahas Maulid Nabi ini dari perspektif sejarah ya. Nih, sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati tiap 12 Rabiul Awal penting diketahui oleh seluruh umat muslim. Tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sudah dilakukan umat Islam sejak dari dahulu. Tahun ini, Maulid Nabi jatuh pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Namun, tahun ini pemerintah menggeser hari libur Maulid Nabi SAW 2021 menjadi hari Rabu 20 Oktober 2021 demi mencegah terjadinya klaster COVID-19. Nah, adapun tujuan memperingati Maulid Nabi SAW adalah dalam rangka menampakkan kegembiraan atas kelahiran manusia agung, pembawa rahmat alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Salah satu bentuk mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur itu yakni dengan banyak membaca sholawat. Secara bahasa, sholawat berasal dari kata sholah
yang berarti doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini awal mula sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW digelar. Yang pertama, ada pendapat Maulid Nabi digelar oleh Raja Al-Mudaffar. Sejarah Maulid Nabi menurut Imam As-Suyuti seperti dikutip oleh mui.org.id tercatat sebagai raja pertama yang memperingati Maulid Nabi SAW atau hari kelahiran Rasulullah SAW dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Kukuburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin. Ya, tidak kurang dari 300.000 dinar beliau keluarkan dengan ikhlas untuk bersedekah pada hari peringatan Maulid. Intinya menghimpun semangat juang dengan membacakan syair dan karya sastra yang menceritakan kisah kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya yang paling terkenal adalah karya Syekh Al-Barzanji yang menampilkan riwayat kelahiran Nabi SAW dalam bentuk nasar atau prosa dan nazom, puisi. Saking populernya sehingga karya seni Barzanji ini hingga sekarang masih sering kita dengar loh, dibacakan dalam seremoni peringatan Maulid Nabi SAW hingga bermalam-malam, berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu juga ya kegiatan Maulid Nabi ini yang mengadakannya. Untuk menghidupkan kembali ya, tujuannya tadi untuk menghidupkan kembali semangat juang dan persatuan umat Islam dalam menghadapi gempuran musuh ya. Nih, di sini kalimatnya agak ekstrim sebetulnya ya, tapi gak jadi soal deh. Lalu bentuk acaranya semakin berkembang dan bervariasi juga Maulid Nabi ini setiap tahunnya. Di Indonesia juga, terutama di pesantren, para kiai dulunya hanya membacakan syair dan sajak-sajak saja tanpa diisi dengan ceramah. Namun kemudian ada muncul ide untuk memanfaatkan momentum tradisi Maulid Nabi yang sudah melekat di masyarakat ini sebagai media dakwah dan pengajaran Islam. Akhirnya ceramah Maulid menjadi salah satu acara ya yang harus menjadi acara inti, harus ada gitu kan. Demikian juga atraksi murid pesantren, bahkan sebagian organisasi Islam telah mencoba memanfaatkan momentum itu tidak sebatas seremoni dan haflah belaka, tetapi juga untuk melakukan amal-amal kebajikan seperti bakti sosial, santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, pameran produk halal, pentas seni, dan kegiatan lain yang lebih menyentuh persoalan sosial di masyarakat ya. Nah, ada sejarah yang kedua, Khalifah Al-Mu'iz ya, Lidinillah, ternyata ini loh ya sejarah THR ataupun teori kedua sejarah Maulid ya. Sejarah Maulid Nabi tadi diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Kiai Said menjelaskan awal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan oleh Al-Mu'iz Lidinillah katanya, Khalifah Fatimiyah di Mesir pada tahun 361 Hijriah yang bermazhab Syiah. Sedangkan mazhab Sunni yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi adalah Syamsud Daulah dari Nadomul Muluk di Irak ya. Menurut Kiai Said, memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW termasuk sunnah takririyah karena tidak pernah dilarang oleh Rasulullah. Nah, diceritakan salah satu sahabat yang memuji-muji Nabi Muhammad adalah Ka'ab bin Juhair bin Abi Salma. Di hadapan Nabi Muhammad, Ka'ab mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang hebat dan orang mulia yang ia sampaikan dalam bentuk syair yang sangat panjang. Mendengar pujian-pujian itu, Nabi tidak melarang, bahkan membenarkan. Malah Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Selimut garis-garis itu bahasa Arabnya adalah burdah, ucapan Kiai Said. Nah, jadi hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW hukumnya mubah atau boleh dan tidak termasuk bid'ah loh ya, bid'ah dolalah apalagi ya, mengada-ngadakan sesuatu hal yang buruk. Tetapi Maulid Nabi ini merupakan bid'ah hasanah, sesuatu hal yang baik ya. Karena tidak ada dalil-dalil yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi Muhammad, bahkan jika diteliti malah terdapat dalil-dalil yang membolehkannya ya. Bid'ah hasanah ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya, maupun perbuatan itu memiliki nilai kebaikan ya. Karena perbuatan itu memiliki nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dihukuminya boleh. Nah, oke, selanjutnya kawan-kawan, luar biasa ya pembahasan tadi tentang Maulid, bahkan sampaikan kita jadi tahu ya, ternyata Maulid Nabi itu ditujukan sebagai pembuktian, sebagai
ya pembuktian kita lah, pembuktian kita bahwa kita sosok yang mencintai Rasulullah SAW, melalui kita ungkapkan melalui zikir, melalui sholawat ya kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa ya sobat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Oke sobat, kita istirahat dulu ya, kita istirahat dulu sejenak. Sudah Ihsan siapkan nih sebuah lagu untuk sobat semuanya. Ada lagu dari Raihan dengan judul lagu Demi Masa. Selamat mendengarkan. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup
Nah, kemudian Ihsan juga putarkan lagu untuk sobat semuanya, yaitu lagu Raihan dengan judul Ya Rasulullah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. Oke sobat semuanya, kembali lagi bersama Ihsan, masih tetap di radio streaming atau NZ Stream ya. Lanjut kembali. Di sini kita lagi bahas Maulid tadi ya. Cuman kayaknya waktu kita udah habis nih sobat semua. Makanya mungkin terakhir Ihsan mau pamit undur diri dari semuanya ya. Segitu dulu penjelasan tentang Maulid Nabi di pertemuan kali ini. Jadinya persembahan terakhir dari Ihsan untuk teman-teman semuanya, Ihsan puterin lagi lagu Hijaz. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi perkertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.